Di hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita adalah kita jadi orang percaya, kita mau menunggu berkat Tuhan, kita mau menunggu jawaban Tuhan, kita mau menunggu pembelaan Tuhan, atau kita mau mengejar berkat Tuhan, atau kita mau mengejar pembelaan Tuhan, atau kita mau mengejar kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Markus pasal 5 ayat 21. Ada banyak ayat hari ini, satu perikop ini akan kita baca. Tapi kita baca dari ayat 21, kemudian kita akan lanjut ke ayat yang selanjutnya dan sampai selesai nanti perikop ini. Markus pasal 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Dia melihat Tuhan datang. Yairus ini punya pergumulan. Apa pergumulannya? Anaknya perempuan umurnya 12 tahun sakit parah, hampir mati. Umur 12 tahun mungkin sekitar kelas 4 SD atau 5 SD. Nah, anak yang dia sayang ini sakit keras. Umurnya lagi umur yang ceria-cerianya, tapi sakitnya tidak diceritakan apa. Yang pasti dia sakit keras sampai bapaknya itu tersungkur. Dia datang, ayat 23, dan memohon dengan sangat. Sampai Yesus gak bisa menolak. Pokoknya segala cara dia pakai, tolong Tuhan, tolong Yesus. Yesus sibuk pun tolong, aku penting sekali untuk ditolong. Tuhan, walau engkau sudah capek, tolong aku dulu. Dia memohon dengan sangat. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Dia memohon, lalu Yesus tidak bisa menolak orang yang memohon. Lihat ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Padahal Yesus ini sibuk. Ibu bapak lihat, dia baru berhenti, tiba-tiba ada orang banyak. Dia langsung ada di pinggir danau, orang langsung berkerumun. Dia ada di perahu, orang tunggu. Tapi untuk orang yang memohon dengan sangat kepadanya, ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Dia bilang, "Yairus, di mana rumahmu?" Mungkin dia tunjukkan satu tempat, "Di sana Tuhan." Lalu Yesus, ayo kita semua pergi ke sana. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jadi kita bisa bayangkan ya, orang ini dituntun Yairus, ayo ke rumah Yairus. Orang yang banyak tidak punya kepentingan pun ikut berbondong-bondong. Ayo ikut Yesus, mau kemana Yesus? Ke rumah Yairus, ngapain? Anaknya sakit apa? Sambil di jalan mereka itu pasti bisik-bisik. Anaknya udah mau mati. Bisa gak ya Yesus itu sembuhkan ya? Kira-kira bagaimana nanti kalau Yesus sampai di rumah Yairus ya? Kira-kira apa yang akan dilakukannya? Oh ayolah kita ikutlah. Yang lain mungkin bilang, kerjaanmu di ladang udah siap belum? Gak apa-apa, aku cuma mau lihat Yesus. Ayo, berbondong-bondong mereka jalan ikuti Yesus sampai berdesak-desakan. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ada perempuan yang kedua. Yang pertama tadi ada satu anak umurnya 12 tahun. Perempuan yang kedua adalah seorang ibu yang sakit sudah 12 tahun.
Jadi lahir anak perempuan tadi, ibu ini udah sakit. Ibu ini sakit itu gak sakit biasa ibu bapak, ayat 26. Ibu ini kita lihat sakitnya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Kata orang di sana bagus dokter, ayo. Di sana bagus rumah sakit, ayo. Kata yang lain ini cocok, dia coba berulang-ulang sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Rumah itu tidak penting kalau kita sakit. Betul ibu bapak? Cincin di jari itu gak akan kamu pertahankan kalau kamu sakit. Kita jual gak apa-apa supaya sehat. Ibu ini 12 tahun sehingga firman catat semua yang ada padanya sudah habis. Jual tanah, jual rumah, jual cincin, jual handphone, jual sofa bagus, jual tikar, jual piring, jual gelas. Semua kata firman Tuhan sudah dijual. Semua dijualnya supaya dia sembuh. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Bisa sudah bertahun-tahun demikian minum obat berbagai macam tapi gak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saya rasa firman Tuhan merasa ini cukup penting sehingga dicatat untuk kita baca hari ini. Bahwa ada seorang ibu yang sakit pendarahan. Sudah 12 tahun berulang-ulang berobat. Dia pergi kemana dia tahu. Dia dengar ada orang yang bagus berobat. Dia berobat ke sana. Dia jual segala sesuatunya. Tapi yang luar biasa tidak ada satu faedahnya sedikit pun. Malah keadaannya semakin hari semakin buruk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Ayo kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat 28. 1, 2, 3. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pertanyaan saya, kepada siapa ibu ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya? Sama siapa dia ngomong? Sama dirinya sendiri. Tidak ada yang tanya. Orang juga sibuk dorong-dorongan. Yesus, Yesus. Apalagi Yairus. Gak sempat dia tanya. Dia terganggu ada perempuan ini. Kenapa? Anaknya sudah menunggu di rumah. Gak ada yang tanya. Tapi lihat perempuan ini bilang, asal ku jamah saja tubuhnya, aku akan sembuh. Ibu bapak, ini yang membuat kedua perempuan ini berbeda. Yesus punya jadwal untuk mengobati anak yang berumur 12 tahun. Bukan ibu yang sakit 12 tahun. Tuhan Yesus itu saat itu tujuannya ke rumah Yairus. Bukan bertemu dengan ibu yang sakit pendarahan, bukan. Tapi yang terjadi, lihat ibu bapak, yang justru lebih dulu disembuhkan adalah ibu yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia itu lebih dulu mendapatkan pertolongan Tuhan. Dia lebih dulu mendapatkan kesembuhan Tuhan. Yang pertama yang saya renungkan dan menjadi perenungan kita hari ini. Orang yang akan lebih dulu ya. Orang yang mengejar, orang yang menjemput, orang yang berlari itu adalah orang yang seperti ini. Dia selalu punya kekuatan untuk menyemangati dirinya. Ibu bapak, kira-kira selama ini apa yang kamu katakan terhadap jiwandu? Apa yang kamu katakan terhadap tubuhmu? Apa yang kamu perkatakan? Apakah kamu membangun tubuhmu, membangun jiwamu? Kata firman Tuhan, dia menyemangati dirinya sendiri. Dia berkata, asal ku jamah saja tubuhnya, aku akan sembuh. Asal aku jamah saja tubuhnya, aku akan sembuh. Perkataannya menyemangati dirinya. Dan itu yang membuat dia berjalan maju dan berjumpa dengan Tuhan. Dia pegang jubah Tuhan dan puji Tuhan, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus.
Satu kali dalam kitab 1 Samuel 30 ayat 6, ini adalah kisah seorang Raja Daud yang baru pulang dari peperangan. Dia berperang keluar kotanya. Satu kali dia tinggal di satu kota namanya Ziklag. Kota itu Ziklag namanya. Dia tinggalkan anak istrinya dan semua hartanya di sana. Lalu dia pergi keluar berperang. Tapi waktu dia kembali, sebelum dia sampai di kota itu, dari jauh dia lihat asap membumbung naik ke langit. Asap apa itu? Lalu kemudian mereka sudah tahu pasti ada musuh yang sudah menyerang kota mereka. Dia lari bersama rakyat yang dia pimpin, dan betul sampai dia di sana, semua perkemahan mereka sudah dibakar. Anak-anak tidak ada satupun yang tertinggal. Istri mereka pun tidak ada satupun yang tertinggal. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, kita baca bersama-sama, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud terjepit, ibu bapak. Daud, rakyat sudah mulai bilang kita lempar Daud. Gara-gara Daud istri kita sudah dilarikan. Gara-gara Daud anak kita sudah jadi budak. Gara-gara Daud harta kita hilang. Dan Daud juga kehilangan. Daud juga bukan berarti Daud itu istrinya aman, anak-anaknya aman. Tidak, Daud juga dalam keadaan pedih. Karena anaknya juga sudah ditawan, istrinya ditawan, harta bendanya hilang. Dan makin sulit kalau temannya pun sudah tidak memihak kepadanya. Tapi lihat apa yang dilakukan Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bangunlah hai jiwaku, masih ada Tuhan penolongmu, masih ada Tuhan. Bangunlah hai tubuhku, bangunlah hai jiwaku, pandang Tuhan. Daud mungkin berkata begitu. Pembelaan itu datangnya dari atas. Aku layangkan ke kiri dan ke kanan. Aku layangkan mataku, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Banyak orang sering begini, ngapainlah aku buat ini, usahaku seperti ini, gak ada yang mendukung, istriku gak mendukung, anak-anakku apalagi, tidak ada yang mendukung, keluargaku tidak pernah mendukung. Ibu bapak, saatnya menguatkan diri sendiri. Jangan tunggu orang lain dulu kasih semangat. Teman komselku pun gak mendukung, pendeta kami pun gak tahu, gak mendukung, gak mendoakan. PKS kami, gembala sel kami, dia pun lupa, dia gak mendukung. Tapi lihat perempuan yang sudah 12 tahun ini sakit, dia tidak peduli siapa yang mendukung. Mungkin orang itu pun desakan, mereka bilang, ibu kami ini lemah-lemah, sakit ya di rumah, ngapain ikut-ikutan desak-desakan. Mungkin orang bilang begitu, ngapain udah kurus, ikut lagi berbaris-baris, sudah ibu di rumah saja. Tapi ibu ini gak peduli. Orang dorong, mundur. Sulit bagi perempuan ini untuk bisa jumpa Yesus. Karena kondisinya pasti sangat lemah. Tapi dia berjuang. Orang gak dukung atau orang dukung atau tidak, aku mau jumpa dengan Yesus. Orang yang menyemangati dirinya sendiri akan lebih cepat, akan lebih jauh berjalan, akan lebih bisa melihat pertolongan Tuhan daripada orang yang menunggu. Ya nanti Tuhan tolong tapi tidak lakukan apa-apa. Ya Tuhan nanti bela tapi tidak kerjakan apa-apa. Ya Tuhan akan tolong tapi tidak bekerja. Tuhan akan berkati tapi tetap di rumah tidak lakukan apa-apa. Kita baca satu ayat, Yudas pasal 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. 1, 2, 3.
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara-saudaraku, jemaat yang ada di sini, marilah kita bangun diri kita sendiri. Jangan terlalu sibuk dulu membangun orang, karena tidak mungkin orang yang tergeletak mengangkat orang yang tergeletak. Orang yang bisa menolong orang jatuh adalah orang yang tidak jatuh. Orang yang bisa membangun orang lain adalah orang yang tidak jatuh tapi dalam kondisi bangun. Ayo nakku, semangat. Semangat belajar nakku. Kita pun tidak semangat. Nggak mungkin kita akan semangati suami kita kalau kita istri-istri pun nggak semangat. Tidak mungkin suami kita akan memperkatakan perkataan yang membangun kalau kita pun jatuh. Anak-anak pun begitu, kita tidak akan bangunkan orang tua kita kalau kita pun tidur tidak bangun. Bangunlah dirimu sendiri atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Makanya kita waktu hari Pantekosta berdoa dalam bahasa roh, kita tahu bahwa itu membangun diri sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara, teruslah di rumah juga berdoa dalam bahasa roh, karena itu membangun diri kita. Berdoa dalam bahasa roh, di dalam kamar kita berdoa, punya waktu kita berbahasa lidah, berbahasa asing. Itu membangun kita, membangun, menguatkan kita, menolong kita, sehingga ada pencobaan, ada sesuatu yang terjadi, kita tidak menunggu orang lain, tapi kita berjalan karena kita menyemangati diri kita sendiri. Asalku jamah saja, asal aku setia, Tuhan tidak akan pernah memalukan. Asal aku percaya Tuhan itu baik, Dia luar biasa. Hai jiwaku, Tuhan itu baik. Hai jiwaku, Tuhan itu setia. Hai jiwaku, Tuhan tidak tidur. Hai jiwaku, Tuhan itu tidak tuli. Kita bangunkan, kita semangati diri kita. Haleluya. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa. Dia merasa. Ini masih perasaannya. Tapi dia sudah yakini, wah aku udah sembuh. Pasti udah sembuh ini. Ya, dia merasa. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Ini jawaban orang kesal ya. Daga yakap nu jelman terem, banyak orang. Lalu Yesus bilang, siapa yang pegang aku? Di Jambur misalnya, ada orang tiba-tiba bilang dari siapa tadi yang pegang aku? Pasti saudara dekat bilang, bagai terem na jelma. Kamu bilang siapa yang pegang aku? Banyak orang ini. Ngapain kamu tanya siapa yang pegang aku? Kenapa? Karena Yesus tahu yang satu ini berbeda. Banyak orang yang pegang Yesus, banyak orang berdesak-desakan dengan Yesus, tapi yang satu ini beda. Kenapa? Yesus bilang ada tenaga yang keluar dari aku. Itu yang menyebabkan ada banyak orang yang beribadah kepada Tuhan. Ada satu yang mengalami sesuatu, ada yang satu biasa saja. Ada yang satu jemaat ditanya, gimana tadi ibadah hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Semua hari ini datang tepat waktu. Rame kami datang, semua kursi penuh. Pemusik bagus, pengkhotbah bagus, siapnya tepat waktu. Tapi ada juga orang yang lain ditanya, bagaimana ibadah hari ini? Luar biasa. Tuhan menegur aku dijamah Tuhan. Aku merasa seperti ada kekuatan baru yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Tapi ada juga yang lain kalau ditanya, gimana ibadah hari ini? Gimana lah aku bilang itu ya? Aku sih gak tahu aku bilangnya. Aku gitu-gitu aja yang aku rasa setiap minggu ibadah di GPD Logenda itu. Apalah mau aku bilang ya?
Nggak ada yang berubah, gitu aja. Ada 3 jenis orang, kami yang mana? Yang pertama, dia biasa saja, tidak tahu, ya datang beribadah datang. Yang kedua, setiap kali pulang dari tempat ini ada sesuatu yang Tuhan tegur hidupnya, Tuhan ubah. Tapi yang ketiga, ada saja kritiknya, kurang begini, ada yang kurang begini. Maunya tadi James itu lompat-lompat dia, terus teriak-teriak haleluya, haleluya. Gitu kayak Sidney Mohede katanya. Pintar dia berkomentar. Ada 3 jenis orang. Tanya dulu teman lu, kamu yang mana itu? Aku yang kedua, haleluya. Haleluya. Lalu 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi yang menyebabkan orang bisa ada perbedaan orang menunggu dan orang yang menjemput. Yang pertama, orang yang menjemput itu adalah yang pertama, dia selalu punya motivasi menyemangati dirinya. Yang kedua, orang itu punya iman yang menyelamatkan. Ada rupanya iman yang lain, Tante. Kok ada pula iman yang menyelamatkan? Ada rupanya iman yang lain, banyak sekali jenis iman. Ada iman itu berdasarkan pengetahuan, pendidikan. Dari kecil saya ajar anak kami, "Nakku, Tuhan Yesus itu Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain ya nakku. Tuhan Yesus Tuhan." Di sekolah pun pelajaran agama yang dia dapat adalah pelajaran Kristen dan selalu mengajar Yesus itu. Dia berbicara, "Tuhan itu ini tulah mak, tulah kesekian ini ya mak." "Oh iya, saya ajar." Kalau sampai besar imannya hanya sebatas pengetahuan, iman itu tidak akan menyelamatkan dan tidak akan kuat. Ada iman mujizat. Kalau sembuh baru beriman. Kalau ada orang kesaksian, "Puji Tuhan saudara, tadi tanganku ini gak bisa diangkat. Tapi waktu menyembah Tuhan, aku angkat tanganku dan ku lambaikan. Aku seperti berjumpa dengan Tuhan. Tuhan pegang sendiri tanganku dan saudara sekarang, lihatlah tanganku sudah sehat." Maka dia jadi beriman. "Oh iya, kakak itu pun sembuh. Luar biasa. Aku beriman." Karena mujizat. Kalau gak dia lihat mujizat, imannya hilang. Iman karena mujizat. Ada iman sementara. Sementara beriman. Pulang tidak beriman. Sementara dia punya kepercayaan. Sementara lagi sudah lemah lagi jiwanya. Imannya sementara. Di gereja dia bisa beriman, di komsel tumbuh imannya, berjumpa dengan orang-orang yang komunitas orang percaya, dia beriman. Tapi sementara waktu dia bercampur baur di dunia luar, ada hidup, ada berjumpa lagi dengan teman lama, imannya hilang. Dia lakukan lagi kegiatannya dulu, dia lakukan lagi, imannya hilang dan pulang ke rumah. "Oh, salah yang kulakukan tadi, kok aku tidak beriman?" Imannya sementara. Ada banyak iman yang lain, tapi iman yang menyelamatkan adalah seperti yang dimiliki oleh perempuan ini. Iman yang percaya saja, apapun yang terjadi dia percaya, bagaimanapun keadaannya dia percaya, sehingga Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Satu kali di musim Natal, ada satu perayaan Natal yang akhirnya menjadi geger. Kenapa? Karena mereka waktu mau mulai perayaan Natal, mau mendramakan tentang Yesus lahir, mereka sudah persiapan semua. Tiba-tiba waktu bayi Yesus mau dibawa, bayinya udah gak ada. Sebenarnya semalam bayi Yesus itu, bonekanya itu, biasa boneka ya, itu boneka bukan bayi betulan. Boneka sudah diletakkan dekat pohon Natal.
Tapi waktu mereka mau perankan, di mana bayinya, di mana bayinya? Semua mereka sudah sibuk, pendetanya sudah turun tangan. Mana semalam kan sudah ada boneka Yesusnya di situ dibungkus, mana? Akhirnya mereka semua cari. Acara itu sudah mulai berubah menjadi kesibukan cari boneka bayinya Yesus. Rupanya di pinggir gereja ada satu anak yang sudah ada mobil-mobilannya besar, di atas bayi Yesusnya dibawa yang ngeng. Waktu ditanya, "Nakku, kenapa kamu ambil bonekanya?" Dia bilang gini Om, 2 hari yang lalu aku datang ke gereja latihan. Aku lihat boneka Yesus di situ. Aku berdoa. Aku bilang, "Tuhan, kalau nanti ada yang hadiahkan aku mobil-mobilan, ku ajak pun kamu keliling-keliling. Ku ajak kamu jalan-jalan," katanya, sama boneka tadi. Dan betul dia dapat hadiah mobil-mobilan. Dan hari itu waktu diajak ke gereja sama mamanya, tanpa dia ngomong dia lakukan imannya. Aku kan udah dapat mobil, dibawanya lah Yesus tadi keliling-keliling naik mobilnya. Nah ibu bapak, seringkali iman kita gak sesuai dengan perbuatan kita, bukan? Anak ini memang kita rasa lucu, tapi itulah iman yang disertai perbuatan. Kita bilang gini, "Tuhan, kalau hujan Tuhan buat minggu ini, lana ya aku pernah absen gereja Tuhan. Tuhu Tuhan, tuhu. Perkuah atei nukel ngai sebab kunun ku langit, tidak ada tanda hujan, tapi Tuhan buat hujan, janji Tuhan, janji. Setelah ini gak pernah lagi absen." Tapi waktu setelah dapat mobil-mobilan, Yesus gak jadi jalan-jalan. Udah dia dapat hujan, minggu pertama gereja dia, minggu kedua gereja dia, minggu ketiga udah nggak tahu dia di mana, nggak sesuai imannya dengan perbuatannya. Janji Tuhan, janji kalau aku sembuh Tuhan, ku berikan seluruh hidupku, apa yang Tuhan mau ku kerjakan, ku kerjakan. Sembuh dia, Tuhan bilang, "Kau ganti dulu pintu gereja itu." Nah, aku sengaja bilang pintu karena pintu masih bagus, biar aku nggak nembak ya. "Kau ganti pintu gereja itu." Gak suara Tuhan ini. Kalau Tuhan gak mungkin sebesar pintu dibilangnya yang ku ganti. Kalau engsel masih oke. Gak Tuhan ini, gak Tuhan. Gak sesuai ya, gak sesuai. Kita itu berdoa mobil-mobilan, dapat mobil, tapi Yesusnya gak jadi jalan-jalan kita bawa. Kasih tahu dulu teman-temannya, mari kita bertobat. Nah, sering juga seperti ini Bu Bapak. Kita ini kadang-kadang parah sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa lebih beriman kepada kursi daripada Tuhan. Kok gitu Tan? Iya gitu, kadang-kadang gini. Pernah gak kita pergi naik angkot, kamu mikir kursi angkot itu kuat gak untuk kamu duduki? Naik angkot kamu gitu, pernah kamu pikirkan, megegah nge kursi, ngasup nge kukunduli tendo, pernah gak kamu pikirkan? Enggak, langsung duduk ya, duduk. Ke gereja kamu gak pernah kamu pikirkan, sanggup gak gereja ini ya, udah berapa tahun kursi ini dipakai, tapi sanggup gak ya pelan-pelan kamu duduk, gak pernah. Ke rumah sakit pun kamu gitu, gak pernah kamu ke rumah sakit itu. Kamu tengok, ngantri, oh mana kursi. Lalu kamu lihat kursi, oh langsung kamu duduk saja. Tunggu, kita gak pikir kursi ini terbuat dari plastik, kayu, besi atau apapun, pokoknya kursi duduk saja. Beban badanku ini pasti sanggup ditampung oleh kursi ini. Kita gak pernah mikir, itu skrupnya 4, jangan-jangan cuma 3 dipakainya. Kalau 3 cuman, jatuhlah aku. Kita gak pernah mikir ya. Satu kali saya pernah naik angkot di Kabanjahe Mergasi 5 yang posisinya mirip kayak Sibaya, hadapan-hadapan. Aku naik sini, naik, lalu ada lagi orang naik di depannya. Tiba-tiba ambruk kursi itu, gerbruk. Tindihnya ini sakit betul temanku itu ibu bapak. Tindih nak aja karena kan tahu kami posisinya kita kan gini, kundul kaki kita ke belakang, jatuh itu. Itulah saking berimannya sama kursi. Kita nggak mikir kursi ini sakit sanggup atau enggak, duduk saja gebruk dan jatuh. Tapi sering sama Tuhan kita mikir, kalau aku bilang gini, Tuhan itu nggak sanggup menolong kamu setuju atau enggak? Pasti kamu bilang, Tante perlu sekolah 5 tahun lagi. Kami saja yang gak sekolah Tante, tahu Tuhan sanggup menolong.
Tapi kadang kita lebih percaya sama kursi daripada sama Tuhan. Kalau kursi, aku gak pernah mikir kursi ini sanggup atau enggak menolong aku. Aku pikir pasti sanggup. Aku gak akan pernah berpikir kursi manapun, dimanapun, di tempat manapun, gak pernah kupikirkan sanggup enggak ini. Enggak, yang kupikir adalah dia pasti sanggup. Tapi kenapa sama Tuhan sering kita merasa Tuhan itu gak sanggup? Padahal kalau ku bilang Tuhan itu gak sanggup, kamu pasti tentang aku. Pasti kamu bilang, tante kamu salah besar, banyak berdoa Tan. Terlalu banyak pergumulan lu, kamu bilang Tuhan gak sanggup. Saudara tidak akan pernah mau bilang Tuhan gak sanggup. Tapi kenapa kita gak percaya? Kenapa kita gak serahkan beban kita kepada Tuhan? Sama waktu saudara duduki kursi ini, saudara gak pernah pikir sanggup dia atau tidak. Sementara Tuhan yang bilang, aku sanggup nakku. Tuhan yang bilang, aku bisa nakku. Tuhan yang bilang, serahkan semua kekhawatiranmu nakku. Aku yang akan memberikan kelegaan. Tapi sering sekali kita bilang, jangan Tuhan, nanti aku saja yang bawa. Tidak Tuhan, berat sekali masalahku ini, aku saja yang bawa. Iman yang dimiliki oleh perempuan adalah iman yang menyelamatkan, yang percaya kepadanya. Apapun yang terjadi, aku harus beriman pada Tuhan. Aku harus mengejar Tuhan. Aku harus mendapatkannya, dan asal ku jamah saja, aku akan sembuh. Hidup ini adalah perjuangan iman, dan iman pun adalah karunia Tuhan. Kalau kita beriman hari ini Bu Bapak, itu bukan karena perjuangan kita. Ada banyak orang yang belajar firman Tuhan, justru semakin tinggi dia belajar, akhirnya justru dia gak percaya sama Tuhan. Setelah dia belajar masih pemula, dia cinta Tuhan luar biasa. Tapi setelah dia makin tahunnya tambah tinggi, akhirnya pemikirannya semakin kritis. Akhirnya dia sampai pada satu kesimpulan, Tuhan gak ada. Jadi kalau hari ini kita punya iman itu karunia, bukan karena usaha. Karunia itu pemberian. Sama dengan napas saudara, itu pemberian. Iman juga begitu. Kalau saudara percaya sama Tuhan, itu bukan usaha, itu pemberian. Sama dengan anak kita, itu bukan usaha kita, itu bukan karena kita, itu bukan karena perjuangan, tapi pemberian. Kalau pemberian harus kita jaga. Kalau pemberian harus kita hormati. Karena itu pemberian bukan milik kita, kita harus kelola. Iman itu harus diperjuangkan. Iman itu harus dirawat. Kalau hari ini beriman tapi dibiarkan begitu saja, tidak dirawat, tidak dikelola, satu saat saya gak yakin iman itu masih ada. Apalagi kalau ibadahnya sudah mulai hari ini, besok tidak. Hari ini iya, besok tidak. Bagaimana kita bisa merawat iman kita dengan baik? Merawat iman adalah tanggung jawab kita masing-masing. Satu pernyataan terakhir yang saya mau sampaikan, iman akan membuat kita lebih kuat. Iman akan membuat kita lebih berpengharapan. Iman akan membuat kita lebih bersemangat. Dan iman itu akan membuat kita tidak bimbang terhadap apapun. Dua hal ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Perempuan yang 12 tahun lebih dulu mendapatkan berkat Tuhan. Walaupun sebenarnya tujuan Yesus anak Yairus, tapi anak Yairus sembuhnya belakangan. Dia sembuh juga, tapi dia belakangan. Kenapa? Ada sesuatu yang dilakukan oleh perempuan yang sudah 12 tahun sakit. Dia menyemangati dirinya. Perkatakan selalu hal-hal yang menyemangati diri kita. Bangun, berdoa dalam bahasa roh. Kemudian yang kedua, iman yang menyelamatkan. Percaya Tuhan tanpa banyak bertanya. Percaya padanya dan tetap berharap kepadanya.